kita semuanya, sidang Jemaat Healing Insight yang ada di lantai 2, yang ada di lantai 1, bahkan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang masih harus menyaksikan lewat Zoom atau live streaming bersama kami. Mari kita bersama-sama memberi waktu kita untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berdoa. Karena hari yang kita diberikan bagi kita adalah sebuah anugerah, dan sungguh kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Dengan apakah kami akan membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain hanya bisa datang kepada Engkau beribadah dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dialah kita yang setia, Bapa yang mulia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan. Segala sesuatu yang kami lakukan pun, sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, Tuhan. Kau sungguh sangat baik, terlalu baik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Jika kami bisa ada saat ini, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupku. Besar anugerah, berlimpah kasih, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan-Mu, dalam segala kelimpahan. Kami layak untuk melayani Engkau Tuhan, untuk
sangat mengasihi hidup kami. Yang terbaik itu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu, segala syukurku bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh hidup kami ada karena anugerah-Mu. Sungguh kami ada saat ini dengan kondisi seperti ini semua karena anugerah-Mu. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan. Dalam firman-Mu juga berkata bagi kami, agar kami sesama tubuh Kristus bisa menjadi satu, sehati dan sepikir, baik dalam pelayanan kami, baik dalam keluarga kami. Dengan begitu, banyak akan jiwa yang diselamatkan dan dibawa kepada Tuhan. Kami percaya dalam kesatuan itu, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap kami, setiap keluarga kami akan terjadi sesuai kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, satukan kami satu dalam kuasa. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Amin. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Amin Tuhan. Satukan kami keluarga ini bisa. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Amin Tuhan. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satukan kami
bersatu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Amin Tuhan. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyertai kami di penghujung bulan September ini, pada ibadah doa yang terakhir di bulan ini Tuhan. Terima kasih untuk sembah dan syukur yang kami naikkan pada malam hari ini, bukan karena kuat dan kemampuan atau waktu yang kami punya, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang mendorong hati kami untuk ikut, untuk mau berdoa, menyembah, mengagungkan Engkau. Setelah sekian banyak doa kami, setelah sekian banyak kebutuhan kami didengar dan dijawab oleh Tuhan, malam hari ini kami rindu dan menyembah Engkau, mempersembahkan hidup kami di hadapan hadirat-Mu. Terimalah sembah syukur kami lewat pujian syair-syair yang kami naikkan, lewat sembah dan senandung hati kami yang memuliakan Engkau malam hari ini. Dimuliakanlah Engkau Allah Tritunggal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghantarkan sembah syukur kami di hadapan Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu sebelum kami mengakhiri ibadah sembah dan doa malam ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Sidang jemaat yang di lantai 1 maupun yang ada di rumah dan yang ada di lantai 2 ini. Dalam doa saya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini minggu terakhir bagi kita untuk ibadah doa pada bulan September, dan segera kita akan memasuki bulan Oktober. Terpujilah Tuhan yang terus menyertai kita hari demi hari, dan kita akan segera mempersiapkan juga syukur kita, ibadah untuk Natal kita. Pada tahun ini kita belum tahu bentuknya seperti apa, tetapi kita berdoa agar pengurus gereja kita, majelis, kreatif ministry bisa memikirkan apa yang bisa kita lakukan pada perayaan Natal kita di tahun yang sulit ini. Mari kita membaca firman Allah, doa dan pujian kita lagu yang terakhir tadi, jadikan kami satu, menjadi topik dari khotbah saya malam hari ini, berusaha menjadi satu. Efesus pasal 4, hari ini kita merenungkan ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Efesus pasal yang keempat, ayat 3 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan
yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berusahalah menjadi satu. Menjadi topik perenungan kita malam hari ini. Berusaha menjadi satu. Kalau kita perhatikan sebuah bangsa, kebanggaan dari sebuah bangsa itu adalah keberagaman. Kebanggaan dari sebuah bangsa itu adalah jumlah rakyatnya. Semakin besar jumlah rakyatnya, semakin bangga sebuah bangsa. Tetapi selain menjadi kebanggaan, tetapi bisa juga jadi malapetaka. Kebanggaan kalau masyarakat, orang-orang yang banyak tadi menyatu hati pikirannya untuk membangun sebuah bangsa, menyatu visinya atau dasar-dasar negaranya dipahami dengan baik, menjadi satu. Tetapi jadi malapetaka kalau rakyat begitu banyak, tetapi semuanya memiliki pemikirannya masing-masing, memaksakan kehendaknya masing-masing. Maka yang terjadi justru yang tadinya dianggap sebagai kekuatan, itu bisa jadi malapetaka. Orang sangat senang kalau rumah tangganya itu ada keluarga, ada anak, ada cucu. Tapi bahaya malah menjadi malapetaka, duka seumur hidup. Kalau satu saja dari anak kita itu tidak sepakat dengan kita lalu melakukan ini dan itu dan bisa mengambil sukacita. Nah, surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Berusahalah. Nah, saya mengutip pada ayat yang ke-3 tadi, berusahalah memelihara kesatuan roh. Berusaha. Jadi saudara, untuk kita mengusahakan kesatuan itu, Rasul Paulus memberikan cara perawatannya. Nah, rupanya kesatuan itu harus dirawat, saudara. Memelihara yang istilah yang dipakai Paulus. Berusahalah memelihara. Nah, jadi rupanya kesatuan itu tidak datang dengan mujizat. Ya tentu semuanya mujizat, tapi maksud saya kita berdoa bikin kesatuan. Betul sudah berdoa, tapi ternyata Alkitab mengatakan itu harus dipelihara. Tidak bisa mengharapkan nanti itu jadi satu itu, kan Tuhan ada, Tuhan akan. Ya, saya temukan di Alkitab disebutkan untuk mengusahakan kesatuan perlu dirawat, perlu dipelihara. Ini penting. Terima kasih untuk jemaat yang sudah mengucapkan selamat untuk pernikahan kami ya, yang ke-16 tahun pada hari ini. Jemaat yang baru tahu juga enggak usah kaget, aduh kok aku belum ucapkan. Enggak apa-apa, sudah diucapkan semuanya oleh perwakilan anak-anak muda yang kece-kece itu ya. Sudah diwakili semuanya. Nah, enggak bisa begitu saya menikah dengan istri saya 16 tahun yang lalu. Tadi malam menjelang jam 12 saya kasih tahu lagi dia. Yang masih ingat enggak? Aku untuk pernikahan kita itu enggak ada orang yang bantu saya. Saya yang membersihkan gereja untuk kita menikah. Saya yang menyiapkan kursi untuk kita duduk. Saya yang ngepel semuanya. Saya yang membawa mobil yang saya pinjam itu untuk saya kasih bunga sedikit. Sampai saya tabrak tukang becak. Ya karena kurang tidur kan, jadi saya nyetirnya itu kayak terbang gitu. Karena semua harus saya lakukan. Keluarga jauh, nggak ada siapa-siapa. Teman-teman pengerja juga yang ada di Johor, saya di Lemah Putra, nggak mungkin saya harus repotkan gitu. Saya nabrak tukang becak, spionnya itu pak gitu. Untung nggak pecah mobil orang. Saya kasih tahu dia. Masih ingat enggak? Saya ceritakan. Akhirnya juga dia cerita. Bukan gitu. Gini. Akhirnya bercerita. Ketiduran. Karena kita sudah lelah gitu ya. Nah, artinya apa saudara? Enggak bisa 16 tahun itu berjalan begitu saja. Enggak bisa. Bapak Ibu yang menikah juga demikian. Rupanya harus dirawat.
rupanya kesatuan itu seperti tanaman yang kalau dia berusaha untuk tumbuh sendiri tidak sehat. Tetap mungkin dia upaya tumbuh tapi tidak sehat. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat Efesus, kalian itu ada banyak karunia-karunia, ada banyak orang di jemaat Efesus, ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang pinter, ada yang sederhana, ada anak-anak, ada orang tua. Ini loh caranya. Kesatuan itu tidak bisa bim salah bim. Kesatuan dalam jemaat itu tidak bisa begitu saja. Ada begitu banyak orang di jemaat kita. Ada 8 orang majelis kita. Pemikirannya ada banyak-banyak. Maka saya sebagai gembala harus memelihara. Saya dengan majelis walaupun tidak bertemu, upayakan selalu ada rapat-rapat, ngomong-ngomong, walaupun hanya untuk mendoakan. Upayakan berbicara, harus dirawat. Dengan anak-anak saya juga begitu, walaupun mereka sudah bisa berdoa sendiri, walaupun mereka sudah bisa mandi sendiri, mandiri, sudah bisa makan sendiri, saya tidak bisa lepas, saya tetap harus rawat hubungan saya dengan mereka. Bangun pagi harus saya sapa mereka, halo sayang, walaupun kadang saya tidak peduli, kadang nggak dijawab, karena bangun mungkin kurang pulas jadi bangun gitu, ayo sayang. Bagi saya itu anak-anak, ya. Tapi tugas saya merawat kesatuan itu, saya nasihati. Nah, Rasul Paulus mengatakan, rawat itu, pelihara itu. Ini penting saudara. Tidak boleh kita lepaskan, jangan menyerah. Ya, saya ulangi, jangan menyerah. Mungkin ketika kita dalam orang banyak, dalam keluarga kecil lah. Ada yang sibuk ini, sibuk itu. Kita harus rawat. Jadi malam hari ini saya ingin menjelaskan, menekankan ini di hati sidang jemaat. Saudara yang berkeluarga, saudara yang bekerja, saudara yang ada dalam lingkungan orang banyak, rawat. Firman Allah yang mengatakan pelihara, rawat itu. Bagaimana cara merawatnya Pak? Yang pertama disebutkan diikat dengan tali, bukan tali rapia. Supaya satu diikat dengan tali, bukan. Diikat pakai apa saudara? Dengan ikatan damai sejahtera. Ini penting saudara. Ikat itu dengan ikatan damai sejahtera. Rupanya cara yang pertama memelihara kesatuan di dalam gereja, di dalam rumah, dimanapun. Jangan lupa, hadirkan damai sejahtera. Ini penting sekali. Rasul Paulus tidak sedang berbicara, kalian ini begini, kamu begitu, ribut saja. Seperti jemaat Korintus berselisih, enggak. Gembala ini hadir dengan membawa damai sejahtera dulu. Aku ingatkan kamu semua, menasihati kamu. Pelihara kesatuan dengan apa? Ikat dengan yang namanya damai sejahtera. Jadi kalau hati kita tidak damai sejahtera, belum ada damai, belum ada ketenangan, jangan menegur orang yang salah. Pasti ribut. Begitu kita lihat ada yang salah, ada yang kurang, tanya dulu hatinya. Aku akan menegur dia karena aku mengasihi dia atau karena aku jengkel sama dia. Kalau sudah jengkel Pak, Bu, sudah sama dengan saya. Kalau sudah jengkel, hasilnya itu tidak bagus. Hasilnya tidak bagus. Maka ini terus jadi pelajaran bagi kita. Bunga sajalah, bunga. Kalau kita jengkel lihat bunga ini, nggak berbuah-berbuah, nggak berbunga-berbunga ini, udah siram aja, dirawat aja, tapi dikasih satu timba. Begini, patah bunganya Pak, daunnya gugur, bunganya gugur. Tenang dulu hatinya. Ya, kita tanya hati kita, oh sudah damai, baru kita ngomong. Mas, Kak, Pak, ini salah loh. Harusnya tidak begini loh. Nah rupanya ketika kita ada damai sejahtera, ada ketenangan ketika kita menegur, ketika Paulus menegur jemaat di Efesus, mereka bisa merasakannya. Iya ya, aku sudah salah. Tapi begitu kita begini, dia juga balik. Balas, kamu gak ngerti. Akhirnya ya, jadi pelajaran bagi kita. Saya juga ngomong ini sedang berbicara pada diri saya. Diikat dengan tali damai sejahtera. Yang mengikat kita tidak bisa tidak kecuali kesatuan roh oleh damai sejahtera ini.
Diikat dengan satu suku. Wah, satu suku juga jamba-jambaan saya lihat itu. Mohon maaf karena kebetulan saya satu kelompok yang punya suku, yang punya marga. Ya, kalau di Jawa kan tidak terlihat marganya ya, farmnya itu. Kalau kami terlihat terus manurung ya manurung sampai kiamat. Tidak mungkin jadi manuring, ya tetap manurung gitu. Nah, jadi ada persekutuannya. Mangunsong, istri saya Mangunsong. Saya ikut juga ke persekutuan Mangunsong. Manurung, marga-marga lain. Tapi saudara pasti tahu sendiri juga lah. Di kumpulan satu suku itu pun apa yang terjadi? Aduh, jangan satu suku. Satu keluarga sudah. Satu bapak, anaknya banyak, sudah menikah semua punya anak. Coba. Diikat pakai nama marga. Diikat pakai satu hobi. Tidak bisa. Pukul-pukulan juga, rampok-rampokan, marah-marahan juga. Jadi supaya kita bisa menjadi satu, tidak bisa yang mengikatnya itu harus satu hobi, harus satu marga, satu suku, satu warna kulit. Jangan pakai itu. Saya sudah pernah khotbahkan, di gereja tidak ada itu. Ingat, Adas, Simeon orang Niger. Tuhan tidak melihat itu, warna suku yang menyatukan itu bukan itu. Disebut di sini yang menyatukan kita adalah ikatan damai sejahtera. Diikat ayat yang keempat, ternyata kesatuan itu bukan takdir. Kesatuan itu harus diupayakan dan ayat yang keempat itu adalah panggilan hidup kita. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang membuat kita satu. Itu sebabnya saudara, saya pribadi merasakan saudara di dalam Tuhan itu lebih dekat. Memang Alkitab mengatakan, saya tidak baca ayatnya, saudara di dalam Tuhan itu kadang lebih dekat dibandingkan bahkan saudara kandung satu darah. Itu bedanya. Karena diikat oleh satu Tuhan, oleh satu iman, satu Allah, satu baptisan, di atas semua dan oleh semua, di dalam pemberian Kristus Yesus Tuhan. Jemaat ada yang kita kadang kasih makan, tulang saya tidak pernah kasih saya makan. Di Jawa sini, tidak pernah. Padahal jemaat, ada yang dari Jawa, ada yang orang marga apa, mana ada. Nanti ketemu disapa, kemudian diucapin selamat happy anniversary. Iya tuh, amang buru saya enggak bilang gitu sama saya. Ikatan yang menyatukan kita itu satu Tuhan, satu Bapa dari semua. Makanya saya mengajak sidang jemaat, ayo senang di dalam keluarga Tuhan. Senang gitu. Karena apa? Ikatan di dalam Tuhan itu lebih kuat bahkan dibandingkan dengan ikatan keluarga sekalipun. Nah, pelihara kesatuan ini, Bapak Ibu yang menikah, ayo dirawat. Mungkin ada kendala-kendala, namanya juga 2 jadi 1, seperti yang kami alami juga, ya pasti ya banyak kendala. Tetapi dirawat, semangatnya harus begitu, suami aku mau merawat, istri aku mau merawat. Orang tua untuk anak-anaknya, mungkin anak-anak kita kan namanya juga anak-anak muda sekarang susah dikasih tahu. Dalam hatimu aja taruh, aku mau merawat mereka Tuhan. Sampai mereka berkeluarga, sampai saya dipanggil Tuhan. Jadi komitmen kita tidak bisa mengalir begitu saja, harus dipelihara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Sekarang kita datang kepada Tuhan bersyafaat. Engkau Allah yang hidup, Allah yang mulia, kudus dan agunglah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus hidup kami. Malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, diingatkan kembali oleh firman-Mu untuk mengusahakan kesatuan di dalam hidup nikah rumah tangga kami, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam sidang jemaat. Dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami. Ternyata kesatuan itu harus dirawat, harus dipelihara,
dan yang merawatnya bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan satu bangsa, tetapi dalam ikatan damai sejahtera. Ikatan satu Tuhan, ikatan satu roh, diikat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk pengertian yang luar biasa ini. Membuat kami akan terus berusaha, akan terus mendoakan rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Di dalam lingkungan pekerjaan bertetangga, kami akan pelihara itu. Dan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang menghadapi pergumulan untuk penyatuan. Apapun itu bentuknya, hamba doa dalam nama Yesus. Engkau sertai mereka dalam perawatan, upaya dan upaya mereka untuk kesatuan. Roh Kudus memberikan pertolongan untuk sidang jemaat-Mu bisa menyatu kembali. Jika ada nikah yang sudah mulai retak atau jauh, Tuhan persatukan. Jika ada hubungan keluarga yang sudah makin jauh, antara orang tua dan anak, antara saudara dengan saudara, hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau tolonglah Tuhan, Engkau bimbing mereka, tolong mereka untuk menyatu kembali di tengah-tengah perbedaan dan kesulitan-kesulitan mereka. Hamba berdoa untuk warga di panti ini, mulai dari Ibu Selvi pimpinan, yayasan, seluruh pengasuh, dan penghuni di rumah-Mu ini Tuhan. Ada begitu banyak, puluhan orang di sini, punya karakter berbeda-beda, latar belakang suku berbeda, budaya berbeda, dan banyak hal perbedaan. Maka hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka kesatuan. Semua orang yang ada di dalam keluarga panti ini, semua berlomba-lomba untuk memelihara kesatuan itu. Tidak ada yang ingin merusak dan menghancurkannya. Itulah doa kami. Terima kasih. Demikian dengan sidang jemaat di dalam grup pelayanan kami. Mulai dari gembala, koordinator pelayan, majelis-majelis dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Satukan kami di dalam satu kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka terpuji, termulialah Engkau untuk semua doa-doa yang kami naikkan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami mengakhiri bulan ini. Menjelang bulan Oktober, kami tahu pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anak yatim, untuk ibu-ibu janda, untuk yang sendiri Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk mereka, biji mata Tuhan milik Tuhan. Peliharakan mereka dalam nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah doa ini, namun berkat kasih karunia dari Allah Tritunggal, penyertaan-Mu yang tak habis-habisnya, berkat rohani, berkat-berkat jasmani mengikuti kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus, sidang jemaat terimalah berkat dari Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Selamat malam untuk kita semuanya.